Selamat pagi jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ketemu lagi di renungan pagi. Pagi ini kita akan bicara tentang karya Roh Kudus. Dan untuk bacaannya, mari kita baca bersama-sama dari Kisah Para Rasul 1 ayatnya 8, disambung nanti Galatia 5 ayat 21 sampai 22. Mari kita baca bersama-sama. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 yang demikian. Ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kita sambung Galatia 5 ayatnya 22 sampai 23a yang demikian. Tetapi buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Sampai di sini bacaan kita dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8 disambung dengan Galatia 5 ayat 22 dan 23a. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya mengambil tema renungan kita adalah keajaiban Roh Kudus. Keajaiban Roh Kudus. Nah, ada pepatah lama yang mengatakan demikian. Utang darah dibayar darah. Utang nyawa dibayar nyawa. Pepatah ini mengisahkan bahwa apapun yang dilakukan orang lain harus kita balas. Kalau jahat yang dibalas jahat, baik ya dibalas baik. Bisa dikatakan seperti itu. Tetapi apa yang dikatakan oleh Roh Kudus? Keajaiban Roh Kudus itu mampu memutarbalikkan pepatah ini. Memutarbalikkan pepatah. Apabila Roh Kudus itu sungguh-sungguh mampu kita rasakan di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, pepatah utang nyawa dibayar nyawa, utang darah dibayar darah, sudah tidak berlaku lagi. Yang berlaku apa? Yang berlaku adalah apabila ada saudaramu menyakiti kamu, berdoalah untuk dia. Jadi apapun yang dilakukan orang lain kepada kita, baik itu jahat, baik itu suatu kebaikan, kalau Roh Kudus sungguh-sungguh berkarya ada dalam diri kita, yang kita lakukan adalah pembalasan kebaikan. Seperti tertulis di dalam Galatia 5 tadi, kita tidak akan terpengaruh dengan lingkungan kita yang jahat, perbuatan orang lain yang jahat kepada kita. Tetapi kalau Roh Kudus itu sungguh-sungguh ada dalam diri kita, keajaiban itu terjadi. Di mana keajaiban itu? Walaupun kita dijahati, kita tetap melakukan kebaikan. Walaupun kita dijahati, kita tetap mampu menguasai diri. Walaupun orang lain berbuat jahat kepada kita, kita tetap berbuat kasih, penuh kelemah lembutan, kesabaran. Itulah keajaiban Roh Kudus. Luar biasa. Keajaiban Roh Kudus.
saya punya cerita. Ceritanya itu tentang di negara Cina zaman dahulu ada negara Jing dan negara Chu. Suatu saat kedua negara ini adalah sedang berdekatan dan mereka menanam melon. Tahu buah melon ya? Melon. Nah, karena negara Jing ini rajin, dia memberi pupuk, menyiangi tanaman dengan sungguh-sungguh. Akhirnya buah melon di negara Jing ini tumbuh dengan baik, subur, buahnya besar-besar, bagus-bagus. Tetapi di negara Chu, karena mereka memang tidak paham cara bertanam yang baik, jarang disiangi, jarang dipupuk, sehingga hasilnya kurang baik. Buah melonnya kecil-kecil, keriput. Akhirnya negara Chu begitu melihat negara Jing, cemburu dia, iri hati. Makanya suatu malam negara Chu ini kemudian merusak tanaman melon negara Jing. Pagi harinya orang-orang petani negara Jing ini bingung. Wah, kenapa tanaman melon kita banyak yang rusak ini? Kemudian mereka mencari, menyelidiki. Ternyata negara Chu yang melakukan itu. Kemudian dilakukanlah rapat pejabat-pejabat di negara Jing. Bagaimana ini? Perlu kita balas atau tidak kelakuan orang-orang dari negara Chu ini? Tetapi seorang pejabat yang bijaksana di situ mengatakan, tidak perlu dibalas. Justru mari kita ajarkan cara menanam yang baik kepada orang-orang negara Chu. Nanti malam kita mulai. Nanti malam pada saat orang-orang negara Chu tertidur, mari kita beri pupuk tanaman mereka. Kita siangi tanaman mereka. Benar, Bapak Ibu. Orang-orang negara Jing ini kalau malam mereka datang ke negara Chu, mereka mulai memupuk tanaman itu. Kemudian mulai memelihara tanaman itu sampai ke beberapa hari. Nah, kemudian orang-orang negara Chu ini bingung. Wah, kenapa tanaman kita sekarang subur, melonnya bagus-bagus, enak, besar-besar. Nah, gitu. Akhirnya mereka ingin tahu. Dan suatu malam, orang-orang Chu ini mengamati tanaman mereka. Dan mereka heran. Ternyata yang melakukannya semuanya adalah orang-orang negara Jing. Dan mereka menjadi malu. Akhirnya dilakukan rapat negara Chu. Dan pemimpin-pemimpin negara Chu akhirnya minta maaf kepada pejabat-pejabat di negara Jing. Mereka akhirnya hidup bertetangga secara rukun, bekerja sama dengan baik. Luar biasa, itulah karya Roh Kudus. Kalau semua kejahatan itu dibalas dengan kebaikan, kelemah lembutan, yang terjadi adalah kedamaian, kerukunan. Luar biasa, itu namanya Roh Kudus yang ajaib. Bapak Ibu, siap melakukan Roh Kudus itu, rasakan dan lakukan. Keajaiban akan terjadi. Itulah Roh Kudus yang ajaib. Saya punya puisi berupa doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, jadikanlah kami ini pembawa damai. Bila terjadi kebencian, jadikanlah kami pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah kami pembawa pengampunan.
Bila terjadi perselisihan, jadikanlah kami pembawa kerukunan. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah kami pembawa kepastian. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah kami pembawa kebenaran. Bila terjadi kecemasan, jadikanlah kami pembawa harapan. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah kami pembawa kegembiraan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah kami pembawa terang. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Selamat menikmati karya Roh Kudus. Tuhan memberkati. Amin.